panitia pemilu itu kerjanya ngapain aja sih? Secapek apa sih? Terus seseru apa sih? Dari aku 10/10. Emang yang paling rawan dan yang paling akan disalahkan juga kalau misalnya ada indikasi kecurangan ya kita. Jadi tanggung jawabnya gede banget. Halo, perkenalkan, aku Tiara dari Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Angkatan 2023. Halo, aku Abel, aku dari Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2022. Namaku Ardi Mahdi Nugroho dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Halo semua, kenali, nama aku Safa Rahima, biasa dipanggil Sarah. Aku dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik Angkatan 22. Halo, perkenalkan aku Fahri Muhammad dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2022. Di MBKM Pemilu Berintegritas ini kamu masuk di kategori apa dan job-desk-nya apa aja? Di pemilu MBKM Berintegritas kemarin, aku ini bertugas sebagai enumerator exit poll dan quick count di TPS 29 Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Kebetulan aku di pemilu berintegritas ini, aku jadi bagian dari pemantau pemilu yang berkolaborasi dengan KISP, dan di situ aku memantau proses pemungutan suara hingga penghitungan suara, dan kemarin tuh kebetulan aku juga ikut memantau proses distribusi kotak suara hingga ke kecamatan. Aku jadi KPPS di TPS 018 di Kelurahan Bawasasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Jobdeskku mulai dari mempersiapkan TPS, terus membagikan undangan sampai perhitungan suara. Oke, jadi aku di pemilu berintegritas ini, aku mewakili Visipol menjadi pengawas independen pemilu yang bekerja sama dengan KISP. Jadi KISP itu Komite Independen Sadar Pemilu. Gitu. Jadi aku mengawasi TPS. Nah, di MBKM kali ini aku milih di kategori tim ses atau tim sukses dari Capres-Cawapres. Kenapa sih kamu mau dan tertarik terlibat di MBKM Pemilu Berintegritas ini? Menurutku kalau misalkan kita duduk di kelas itu kan kita hanya mendengarkan dosen membicarakan hal-hal yang bersifat teoretik, dan ketika aku ikut program di MBKM Pemilu Berintegritas ini, aku bisa dapat ilmu-ilmu praktis ketika aku terjun di lapangan, dan itu menurutku lebih akan membantu, lebih maksimal ketika aku nanti bekerja atau mungkin ya setelah lulus bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Sebenarnya buat nambah pengalaman juga. Awalnya aku tuh pengen langsung daftar jadi PPK setingkat kecamatan, tapi pas wawancara itu aku dibilangin kamu tuh paling muda loh, kamu yakin mau hubungan sama lurah, sama babinsa dan sebagainya, dan aku jadi merasa tertantang nih, masa gara-gara aku paling muda terus aku nggak bisa. Akhirnya aku pengen coba jadi PPS dulu, jadi KPPS dulu supaya di tahun kemudian aku bisa ikut jadi PPK gitu. Nah, jadi awalnya nih ya, aku kan mau daftar jadi PTPS nih. Cuman umurku kurang 6 bulan, aku udah protes tapi tetap gak dibolehin masuk itu jadi PTPS. Jadinya aku sudah agak, tidak ada harapan gitu. Tiba-tiba aku lihat di Instagramnya DMKP, itu ngeluarin kalau misalnya kita bisa daftar pemilu nih dan ditukar 3 SKS, kayak siapa yang gak mau gak sih ya. Jadi biar lebih cepat lulusnya juga kan. Jadinya itulah alasan terbesarku biar cepat lulus, dan karena memang aku agak sakit hati kemarin ketolak PTPS gara-gara umurnya kemudaan. Awalnya tuh informasinya cukup mendadak karena pendaftarannya juga cuman 1 hari, tapi karena pengen aja gitu, ternyata selama liburan kerja aku di tim ses itu bisa direkognisi gitu oleh fakultas dan bisa konversi SKS juga. Makanya cepet-cepet aku pengen daftar di MBKM ini karena kesempatannya cuman 1 hari itu gitu. Sebenarnya aku punya 2 pertimbangan. Yang pertama itu aku mau memanfaatkan kesempatan dan privilege-ku sebagai mahasiswi Visipol UGM yang tentunya pengalaman dan kesempatan ini tuh belum tentu bakal keulang 2 kali. Dan yang kedua, aku itu juga penasaran tentang panitia pemilu dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Aku penasaran, panitia pemilu itu kerjanya ngapain aja sih? Secapek apa sih? Terus seseru apa sih? Dan untuk menemukan jawaban itu, aku memutuskan untuk ikut berpartisipasi sendiri. Nah, jadi job desk-nya itu aku basically sama kayak saksi dari partai sih. Jadi aku cuma ngawasin TPS, cuman aku memang tidak diperkenankan untuk turut serta di dalamnya. Jadi aku memang cuma mengawasi TPS dari luar, dan aku nanti misal ada kesalahan atau mungkin ada
hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, itu aku bisa melaporkannya kepada KISP seperti itu. Jadi nanti KISP-nya sendiri akan mengolah data yang aku dan teman-teman pengawas independen ini berikan seperti itu. Kalau job desk-nya itu sesuai program kerja yang kita lakuin gitu. Jadi di tim ses, kebetulan aku pernah gabung di ketiganya, jadi tiap tim ses juga dapat proyek yang beda-beda gitu. Dan rata-rata job desk-nya itu mengkonsep acara, terus juga bikin rundown dan sebagainya gitu. Oke, terus gimana nih kesan dan experience kamu selama penerjunan MBKM Pemilu Berintegritas dari pra hingga pasca? Seru sih, seru banget. Meskipun capek ya tentunya, karena kita KPPS kan kita yang ngadain, ya kita jadi panitianya, kita jadi event organizer-nya, jadi kita yang ngatur-ngatur semua kewenangan di TPS tuh semua, kita semua yang pegang. Kalau misalnya ada saksi yang ngeyel dan sebagainya, kita semua yang ngurus. Kalau misalnya ada pemantau yang nggak ada surat dan sebagainya, kita semua yang ngelarang dan sebagainya. Jadi ya emang yang paling rawan dan yang paling akan disalahkan juga kalau misalnya ada indikasi kecurangan, ya kita. Jadi tanggung jawabnya gede banget. Oke, dalam rangkaian pra pemilu kemarin, aku menjalankan 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu gladi bersih, dan yang kedua itu temu teknis. Dan di situ tuh aku diajarkan gimana sih caranya mengirim dan menginput data hasil pemilu nanti. Terus setelah itu pada hari hanya itu menurutku lumayan hektik. Kenapa? Karena penugasanku itu sebagai enumerator kan dimulai jam 9 pagi. Sedangkan aku dalam jam 9 pagi itu juga harus sudah menyoblos di TPS dekat rumahku. Jadi di situ tuh lumayan hektik karena aku harus benar-benar bisa ngepasin waktu gitu. Dan alhamdulillahnya aku benar bisa datang tepat waktu dan bisa menjalankan tugasku dengan baik. Selama penerjunan itu banyak banget pengalaman, relasi terutama yang aku dapetin, karena di tim ses itu kita bertemu dengan banyak banget kalangan kayak pengusaha, politisi, dan juga kayak cutting-cutting yang sudah lulus dari UGM yang turut berpartisipasi gitu dalam politik praktis di lingkungan Jogja. Jadi banyak bertemu orang dan juga punya pengalaman khusus di bidang politiknya langsung gitu, terjun di masyarakat, bukan hanya belajar teori di kelas gitu. Oke, sangat berkesan karena benar-benar pengalaman yang tidak akan aku pernah lupakan, dan mungkin akan aku umbar-umbar ke teman-teman aku kalau aku udah ikut serta dalam Pesta Demokrasi 2024. Dan dari kegiatan pra itu aku udah kayak melakukan pemantauan selama masa tenang, selama ya hal-hal yang mungkin bisa mengindikasikan kecurangan di masa tenang. Kemudian di hari H pemilu itu aku juga memantau bener-bener dari awal pelaksanaan bahkan aku tuh datang dari jam 6 pagi ngelihat kesiapan KPPS hingga berakhir itu jam 3 atau jam setengah 4 pagi besok harinya. Oke, jadi kalau untuk peranya sendiri sebenarnya jujur aja nggak banyak persiapan ya, karena semuanya kan by WA juga, dan aku tuh cuman diberikan ada BIMTEK sekali aja nih sebelum hari H pemilu gitu. Nah, untuk hari H pemilunya sendiri memang agak hektik, cuman menurut aku masih agak lebih santai dibanding teman-teman yang memang terjun langsung ya, dibanding teman-teman yang lain, karena memang kita ngawasinya dari luar dan benar-benar tidak ikut campur apapun dalam urusan TPS seperti itu. Nah, untuk paskanya ini memang agak banyak tugasnya, karena selain hempuran tugas dari departemen sendiri, dari kuliah, aku juga harus bikin laporan dan juga bikin proposal untuk mengajukan MBKM dan juga bikin laporan kepada KISP sendiri, seperti itu. Oke, ada nggak cerita unik selama pelaksanaan MBKM Pemilu Berintegritas? Ada. Jadi ketika aku melaksanakan tugas exit poll, aku tuh mewawancarai salah seorang nenek-nenek usianya tuh sekitar 70 tahunan. Beliau tuh bilang ke aku kalau sebenarnya awalnya niatnya beliau itu mau pilih paslon A. Tapi ketika beliau sudah berada di bilik suara, beliau itu malah pilih paslon B. Kenapa? Karena beliau itu nyontek teman sampingnya yang ada di bilik sampingnya. Jadi mungkin beliau itu agak nervous atau lupa atau gimana ya teman-teman. Jadi beliau itu aku juga sebenarnya lihat sendiri sih dari luar TPS. Beliau itu kayak beneran ngelihat ke teman sampingnya, terus beliau nyoblos gitu. Dan di situ beliau cerita sambil ketawa-ketawa. Terus aku juga oke, gitu. Ya, jadi pengalaman unik yang aku rasain dulu itu waktu desak Anies. Jadi ketika itu semua
panitia telah dikumpulkan, sudah survei tempat, sudah mulai menata sound dan logistik keperluan lainnya. Oke, jadi sebenarnya waktu itu sempat ada miskom ya, karena aku kan DBK nih jatuhnya ya. Jadi kan karena aku masuknya DBK, aku jadi harus meninggalkan TPS untuk beberapa waktu baru kembali lagi nih. Nah, jadi waktu itu sempat ada miskom kalau misalnya aku tuh tidak diperkenankan dan harus nyoblos duluan baru boleh datang ke tempat TPS nih. Cuman karena aku di DBK dan memang DBK itu syaratnya hanya 1 jam di akhir, makanya aku sempat berargumen sedikit dan akhirnya diperbolehkan kalau aku nyoblosnya itu di saat-saat terakhir seperti itu. Kebetulan karena aku memantau pemilu, aku menemukan beberapa indikasi-indikasi kecurangan di TPS yang aku awasi. Misalnya itu aku menemukan beberapa surat suara sudah tercoblos. Itu ada 2 surat suara sudah tercoblos, 1 diantaranya rusak. Kemudian aku juga melihat saksi partai menggunakan atribut partai, dan ini tuh jadi hal yang krusial karena ada di mana waktu kita jemput bola ke rumah-rumah warga, yang mana warga itu tidak memungkinkan untuk memilih di TPS setempat, dan ya kita membawa beberapa saksi partai atau saksi-saksi lainnya untuk turut hadir di dalam untuk mengawasi gitu. Dan ya nyatanya saksi partai yang hadir di situ justru menggunakan atribut partai, dan menurutku itu bisa mengintervensi hak pilih si pemilih. Apalagi kalau misalkan kemarin tuh yang kita jemput bola tuh pemilih-pemilih yang sudah tua gitu, jadi gampang sekali untuk terintervensi gitu. Ada, jadi pas itu karena TPS ku kan ramai banget, jadi dari jam 7 sampai jam 1 tuh nggak pernah sepi gitu kan. Nah, pada akhirnya kita panitia tuh bener-bener baru mau nyoblos, kita sebagai KPPS baru mau nyoblos tuh pas akhir-akhir banget, pas udah mau tutup. Nah, pas kita udah perhitungan suara, itu kita kan ngecek ada berapa jumlah yang masukin ke kotak suara dengan dipresensi. Nah, kok beda, selisihnya tuh 2 orang, kita kan kaget. Nah, saksi tuh udah mulai panas tuh, kok bisa beda gitu kan. Ternyata usutnya usut, dari kita tuh ada yang belum tanda tangan karena kita terlalu buru-buru. Akhirnya ya ditandatangani dulu, baru habis itu kita lanjutin perhitungan suaranya. Oke, kalau suruh ngulang lagi nih, kamu mau nggak? Jadi experience ini seru apa enggak, dan kalau ada kesempatan lagi kamu mau ngulangin lagi nggak? Aduh, mau banget sih, apalagi kalau misalnya mungkin selain aku kan tadinya mewakili Visipol ya, seandainya diulang lagi pun aku juga mau mungkin yang langsung berpartisipasi, yang berhubungan langsung dengan Bawaslu atau mungkin KPU seperti itu, yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Soalnya pemilu ini kan juga event tahunan, dan apalagi tuh tahun ini tuh bener-bener aku pertama kali yang ngikutin pemilu, jadi aku 100% bener-bener mau lagi, dan aku nggak kapok sama sekali dengan semua pekerjaannya, dengan semua yang rasa lelahnya. Cuman aku juga bersemangat dan seneng banget gitu loh ikut program ini. Menurutku MBKM ini perlu diteruskan sih. Maksudnya dengan antusiasme mahasiswa juga yang mendaftar MBKM ini hampir 100 hanya dalam kurun waktu 1 hari, dan informasi yang hanya di-upload di story Visipol kalau nggak salah. Oke, MBKM Pemilu Berintegritas ini alhamdulillahnya nggak bikin aku kapok. Jadi kalau ada kesempatan di lain waktu, aku akan mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi lagi. Pengen banget. Cuma aku pengen jadi PPK ya, karena menjawab tantangan tadi ketika aku seleksi, aku pengen ikut di panitia yang tingkat kecamatan. Dari situ aku bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa berhubungan dengan orang-orang baru juga. Mau dong, karena ya ini selain dapat konversi SKS banyak, ya balik lagi aku bilang ini bisa jadi pengalaman yang baik, belajar lapangan bagi mahasiswa. Dan karena pemilu itu eventnya 5 tahunan, mungkin Visipol bisa bikin acara yang sama, program yang sama, tapi dengan pemilihan kepala daerah. Rate 1 sampai 10 ke program MBKM ini berapa? Kalau di rate mungkin aku kasih angka 10/10. 10/10. Kalau menurut aku 10/10, soalnya dengan adanya program MBKM ini, mahasiswa jadi bisa terjun langsung ikut ke lapangan, karena kita juga kan mahasiswa Visipol gitu, jadi kita perlu tahu gimana sih keadaan
lingkungan dan keadaan sosial ketika pemilu itu berlangsung gitu. Mungkin aku kasih rate 9 ya, karena sebenarnya MBKM pemilu program Visipol ini baru dibuka setelah aku bekerja gitu. Jadi aku tuh merasa aku belum dapat pembekalan yang cukup gitu dari Visipol sendiri. Jadi harapannya supaya besok bisa 10 dari 10, kedepannya MBKM berintegritas ini tuh bisa dibuka sebelum pendaftaran KPPS seperti itu. Jujur kalau bisa dibilang aku 9,9 karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Dari aku 10/10.